Sekarang saya tanya kepada sampean saya, apakah saya akan menuruti apa yang dilarang oleh orang-orang yang kecut membela bangsanya, atau kita teruskan bicara membela bangsa? Kita tidak untuk perang, kita tidak untuk membenci, tetapi ini bangsa sudah diinjak-injak, ini negara sudah diinjak-injak, dan ini bukan hoax, ini bukan fitnah. Kalau mereka mengatakan menfitnah, itu adalah kelicikan mereka. Ini bukan mengadu domba, tapi dalam rangka menyelamatkan bangsa dan rakyatnya. Kalau mereka mengatakan mengadu domba, itu di antara kelicikan mereka menghadapi dirimu. Tidak boleh seperti itu, saudara. Ini subhanallah, bangsa ini sudah dibiarkan terlalu lama. Saya kadang-kadang agak dongkol juga, ada beberapa oknum-oknum Polri dan TNI yang rela menjadi budak dan jokosnya Bang. Bagaimana Anda bisa membela negara kalau Anda mentalitas seperti itu? Betul. Makanya tolong jangan larang rakyat membela negaranya, jangan larang rakyat untuk membicarakan sejarahnya, jangan larang para ulama, para kiai untuk mencerahkan, menyelamatkan rakyat dan bangsanya. Tolong jangan dilarang, karena ini kewajiban daripada para ulama. Betul. Saudara-saudara sekalian, subhanallah, saya itu saudara-saudara sekalian, mohon maaf kalau saya dengan Ki Imaduddin Al-Bandani bicara masalah nasabnya Ba'alwi ini, mohon maaf, jangan di-framing bahwa saya dengan Ki Imad itu benci kepada Ba'alwi. Saya tidak punya benci kepada Ba'alwi, saya tidak punya musuh kepada Ba'alwi, tidak, karena saya adalah mentalitas Nahdlatul Ulama, tidak pernah diajari benci sama ulama. Jangan suka dibalik-balik Anda, dan Anda jadi kepolisian, dari TNI, jangan pengecut. Membela bangsa itu harus tegas, jangan terpapar lencang-lencang seperti itu. Ini bangsa perlu pencerahan, ini rakyat perlu penyelamatan, ini sejarah lagi perlu dibuka di rakyat. Jangan dibodohi terus. Anda rela bangsa ini bodoh akan sejarahnya, bangsa ini doktrin dengan hal-hal yang tidak benar. Mereka dibiarkan mendoktrin, mereka dibiarkan menaburi racun di setiap pojok rakyat Indonesia. Tetapi ketika ada ulama yang mencerahkan, menyelamatkan rakyat, Anda larang. Mentalitas apa Anda itu? Turun Anda dari bawah. Jangan sampai Anda itu punya seragam, kemudian kita juga tidak berani menghadapi Anda. Anda dengan kita punya beda pangkat saja. Yang namanya badan sama kita, darah juga sama, mengalir merah. Kalau Anda merasa jenderal, kalau Anda merasa jadi Kapolri, tapi Anda takut untuk membela negara, turun Anda dari Polri, turun Anda dari Polri. Begini. Mohon maaf, saudara, ini masalah bangsa bukan hoax. Ini masalah sudah bahaya. Ada penyerbuan sistematis yang dilakukan oleh klan Ba'alwi untuk menguasai Indonesia. Ini bukan hoax, datanya real ada. Dan rakyat harus tahu, dan rakyat harus bergerak, dan rakyat harus membela bangsanya, dan rakyat harus mulai semua, rakyat harus bangun semua, karena ini adalah bangsa kita, negara-negara kita, sejarah leluhur kita yang dibangun dengan darah, yang dibangun dengan nyawa, tidak mungkin dipercudangi oleh orang-orang yang tidak benar. Betul. Daripada rakyat Indonesia itu sudah didoktrin dengan hal-hal yang tidak benar. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ditanamkan oleh ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang ditanamkan oleh ulama-ulama NU, yang ditanamkan oleh Wali Songo, ditanamkan dengan bersusah payah, mengorbankan nyawa, mengorbankan darah, mengorbankan segalanya. Dia hancurkan oleh klan Ba'alwi dengan racun-racun dia benar. Akidahnya yang hancur. Anda sebagai kiai jangan diam. Kadang-kadang kiai Jawa Timur sing ambivalen, ngadepi Ba'alwi berwani.
suruh jadi kiai meneh. Pantesan di bojo pewarawan yang lama bahagia orang nangis. Biasanya kayak model kayak gue biasanya apa bermata bojone musik jadi diam gak aneh. Itu para profesor arti dari ini hancur kiai. Bagaimana bukti tidak hancur? Kalian bukan ibadah secara nyata. Saya sangat iman, saya sangat iman dan orang-orang yang sadar akan itu semua dibuka manuskrip yang bukan bapaknya dan kitab-kitabnya, dan Anda sekarang sudah tahu semua diterapkan di Indonesia menghancurkan ketiga. Bagaimana saudara-saudara sekalian, ada seorang doktrin oknum Habib. Saya bicara oknum Habib, artinya bukan Habib semuanya. Jadi ente Habib yang benar, tidak usah tersinggung. Kalau ente itu tersinggung berarti ente sama-sama gak benar. Saudara-saudara sekalian, di framing apa? Katanya ada seorang Habib bisa mengatur takdir Allah. Ada katanya seorang Habib yang bisa mengatur orang masuk surga. Bahwasanya Allah kalau seandainya mau memasukkan surga kepada seseorang, izin dulu sama Habib ini. Berarti artinya otoritas Habib ini lebih besar daripada Allah. Berarti pemilik surga ini Habib bukan Allah. Berarti makhluk kedudukan derajat Allah di bawah Habib. Ini ada pengurusan akidah yang segera harus diberesin, dan ini dari tambahan. Ini dari bangun ini. Saya harus mengadakan dari bangun. Kenapa mengakannya dari bangun? Kalau seumpama saya bilang itu bukan dari Ba'alwi, nyatanya dari Ba'alwi, bohong saya. Dan rakyat harus tahu, dan kalian harus naik. Betul-betul. Poros jelek orang boleh seterusnya kawan. Rusak ini akidahnya, rusak saudara. Masya Allah, ada katanya seorang Habib yang bisa mengatur takdir Allah. Ada katanya seorang Habib yang bisa mengatur malaikat. Al-Imam Abu Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari di dalam kitab Sahihul Bukhari meriwayatkan kanjeng Nabi pada waktu di akhirat nanti, kanjeng Nabi mengatakan nanti di akhirat itu malaikat Malik berkata sama saya, ya Rasulullah, itu ada umatmu satu orang ada di neraka. Rasulullah menangis kaget. Kata Rasulullah mengatakan, ya Malik, tolong keluarkan umat saya dari neraka. Tolong keluarkan umat saya dari neraka. Rasulullah sampai menangis, minta sama Imam Malik supaya Imam Malik mengeluarkan umatnya Rasulullah dari api neraka. Apa jawabnya Imam Malik? Kata Imam Malik, ya Rasulullah, kalau itu perintahnya panjenengan, mohon maaf masih belum bisa dilakukan, karena kami adalah bangsa-bangsa yang diciptakan oleh Allah, yaf'aluna ma yu'marun, melakukan sesuatu apabila diperintahkan oleh Allah, kecuali kalau Allah yang memerintahkan maka akan aku lakukan. Tapi kalau hanya engkau yang memerintahkan, mohon maaf ya Rasulullah, belum bisa aku laksanakan. Rasulullah Abdul Anbiya wal Mursalin, Rasulullah Sayyidul Anbiya wal Mursalin, wa Abdul Makhlukat al-Iqah, makhluk yang paling mulia kedudukan derajat tadi apa di depan Allah. Itu malaikat Malik diperintah oleh Rasulullah. Rasulullah memerintah malaikat Malik. Malaikat Malik dijawabnya, mohon maaf ya Rasulullah, kalau itu perintahnya panjenengan masih belum bisa dilakukan. Rasulullah saja tidak bisa ngatur malaikat. Ini katanya ada oknum Habib bisa ngatur malaikat, berarti artinya ada kedua seseorang yang kedudukannya di atas Rasulullah, yaitu para Habib. Ini sesat, saudara-saudara. Kadang-kadang yang jadi orang Madura main pelan-pelan aja orang Madura. Tahu Habibnya kayak gitu pelan aja, jadi hilang ya kemaduraannya. Betul betul. Betul sekali. Muhammad kamu kan? Gak apa-apa Muhammad. Ngaku nang kene durung dikalimakin ya Muhammad kok. Ini biasanya Gus Jami
aku kepot biasanya juga imam tapi tidak halaman amor aku jatuh terus ini gak enak gak saling nang kayak ini yang Jawa Timur ya siapa bro? Ini sesak dan saya harus katakan wahai orang NU, wahai rakyat Indonesia seluruh Sabang sampai Merauke, ini adalah penyesatan kita semua benar. Dan aku ngomong salah Gustavo bentuknya aku daripada aku dibentuk dengan Gustavo betulnya aku kenut dari Kapolres dari Badan Ramil. Paham nggak? Ini persiapan subhanallah ini sudah nggak benar. Kita semua tahu bahwasanya ada topi-topi daripada Pak Andi yang sangat menyesatkan, yang memang diamannya juga sudah banyak yang protes bahwa Pak Andi itu sudah dikabrus. Allahu Akbar. Pengikutnya banyaknya dari Indonesia dan Malaysia. Sekarang sadar melek kupingnya bolong apa boten gimana lah ini korset terus ini saya harus bicara semacam itu karena ini kebenaran dan karena tidak harus disikapi secara serius oleh seluruh rakyat Indonesia. Sebab ini berbahaya bagi agama dan bangsa kita. Sebetulnya yang paling bicara semacam ini adalah Pak Kapolres dengan Pak Dandi. Betul. Sanes kiai ini, dulu kiai urusan ngaji kok. Gimana? Dulu kalau kritik Kapolres sampean. Untuk sakit-sakit sudah keluar biasa yang NU biasa saling kritik. Gimana kemudian? Paham kemudian? Ini sangat berbahaya. Sampai tahu sumpah tuh ada beberapa pidato daripada Oknum Habib Sulaiman benar. Ngomong di apa? Katanya bahasanya bisa mi'raj kepada Allah 70 kali. Sedangkan Rasulullah dibuka kitab Siratul Nabawiyah Imam Indonesia, Siratul Nabawiyah Imam Indonesia, Siratul Nabawiyah Imam Mubarakuri mengatakan Kanjeng Nabi selama hidupnya mi'raj cuma 1 kali. Jadi kalau saudara ada Oknum Habib itu bisa mi'raj 70 kali, artinya menanamkan doktrin rakus kepada orang Jawa Timur bahwa Habib lebih hebat dari Kanjeng Nabi. Sesat di Jawa Timur, sesat. Anda harus berani. Kalau Anda nggak berani, rusak Anda semua mental. Kalau Anda nggak berani, Anda rusak semua di surah akibatnya. Betul. Ini sudah tidak benar. Syariat bisa hancur, saudara, syariatnya. Nopo sebabnya para seterusnya kawan. Ada di antaranya. Katanya kalau seumpama di antara klan Bahari ini kalau seumpama tidak sholat, kalau seumpama dia mabuk, kalau dia berzina, katanya tidak apa-apa karena makhluk yang disucikan oleh Allah. Ini jelas tidak benar. Ada yang mengatakan lagi, katanya ada orang yang ikut kepada Habib, kemudian saudara-saudara sekalian ada yang ikut kepada Habib, ternyata orang itu meninggal. Begitu meninggal, katanya Habib dia menyelipkan kertas di kepalanya, diselipkan di kepalanya kertas. Oh, wahai Fulan, saya tahu kamu tidak pernah sholat, saya tahu kamu tidak pernah puasa, saya tahu kamu itu sering mabok, tapi yang saya tahu kamu itu cinta kepada habaib. Jadi kalau sudah masuk di surga, tolong sampaikan surat saya kepada Mukarrair dan kamu masuk surga tanpa hisab. Apa ini enggak? Apa ini enggak itu? Apakah ini tidak merusak syariat? Merusak syariat atau betul? Merusak syariat atau betul? Akhirnya orang tidak putus sholat, akhirnya orang tidak putus zakat, akhirnya orang tidak perlu puasa, tidak perlu puasa, mabuk, tidak apa-apa. Yang penting kita Habib masuk surga. Ini adalah penyesatan dalam syariat semua benar. Turun.
kepolisiannya uring-uringan mawar. Saya harap nanti di masa yang akan datang komandan Anda akan lebih tegas lagi. Itu pesan saya.